Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita semuanya. Nikmat-nikmat yang tak terhingga jumlahnya. Allah memberi nafas kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kaki kepada kita sehingga di pagi ini Allah menggerakkan hati kita dan memudahkan langkah kita menuju salah satu taman dari taman-taman surga dunia yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar langkah kita menuju taman surga dunia ini bisa menghantarkan kita menuju surga yang sesungguhnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati fartau." Jika kalian melewati taman-taman surga, maka bersenang-senanglah kalian di sana. Qalu wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, apa taman-taman surga itu wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, hilakun dzikir, perkumpulan-perkumpulan, majlis-majlis yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan majlis ilmu termasuk majlis zikir, karena mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita untuk bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kita kepada akhirat, mengingatkan kita kepada kematian, mengingatkan kita agar tidak tertipu dengan fata morgana dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada kita, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan langkahnya menuju surga. Karena ilmu adalah cahaya, ilmu adalah lentera, ilmu adalah sumber semua kebaikan. Dengan ilmu kita bisa membedakan mana syirik, mana tauhid, mana sunnah dan mana bid'ah. Dengan ilmu kita bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Dengan ilmu kita bisa membedakan mana rute yang mengantarkan kita menuju surga dan mana rute yang mengantarkan kita menuju neraka. Oleh karenanya hendaknya bagi kita semuanya untuk bersemangat dalam menuntut ilmu agama, dan memanfaatkan kesempatan dan kemudahan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebelum kesempatan tersebut dicabut dari kita. 2 tahun pandemi memberikan pelajaran kepada kita, bahwa di antara nikmat yang besar yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Nabi bersabda, ni'matani mahbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah. 2 nikmat yang banyak manusia tertipu dengannya, tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang.
Maka sebelum Allah Subhanahu wa taala mencabut kesempatan tersebut dari kita, ya, sebelum kita nggak bisa lagi ke majelis ilmu, tertutup lagi dari majelis ilmu, maka hendaknya bagi kita selagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya bersemangat untuk menuntut ilmu agama sebagai bekal bagi kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita menuntut ilmu agama agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Karena Allah menciptakan kita untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dan tidak mungkin kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kecuali dengan ilmu. Oleh karenanya kita menuntut ilmu, kita belajar ilmu agama, ngaji ilmu agama, supaya kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, innama yutlabul ilmu liyuttaqallah. Sesungguhnya ilmu itu dicari agar kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita ngaji ilmu agama, tujuan kita menggali dan mempelajari ilmu Al-Quran dan Sunnah adalah agar kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik. Oleh karenanya, jika kita belajar ilmu agama, jika kita mengikuti kajian-kajian, tetapi tidak menjadikan kita lebih baik akidah kita, ibadah kita, akhlak kita, tutur kata kita, maka hendaknya bagi kita untuk mengintrospeksi diri. Bisa jadi ada yang salah pada diri kita, ada yang salah mungkin dalam niat kita, ada yang salah dalam majelis ilmu kita, ada yang salah mungkin dalam metode belajar kita, dan lain sebagainya. Karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid pernah mengatakan, kullu ilmin la yazidul imana quwwatan wa thabatan fahuwa madhul. Setiap ilmu yang tidak menambah kuatnya imanmu, tidak menambah baiknya ibadahmu, maka sesungguhnya itu adalah ilmu yang ternoda, ilmu yang palsu, ilmu yang terkotori. Ya, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Agar kita mendapatkan ilmu, maka setidaknya ada 5 hal pokok yang perlu kita miliki, yang perlu kita perhatikan. Pertama, hendaknya bagi kita meluruskan niat. Karena ilmu tergantung kepada niat kita. Semakin ikhlas dalam menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencurahkan ilmu kepada kita. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya setiap amalan tergantung kepada niat, termasuk menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ahmad, talabul ilmi la ya'diluhu syai' liman sahhat niyatuh. Menuntut ilmu itu tidak ada yang menandinginya. Tidak ada amalan lain yang bisa menandinginya. Liman sahhat niyatuh, bagi yang lurus niatnya. Maka kembali kepada tadi yang sudah kita sampaikan. Luruskan niat kita. Kita belajar untuk agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Yang kedua, hendaknya bagi kita untuk memiliki semangat. Karena semangat adalah motor penggerak bagi seorang hamba untuk melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa semangat kita tidak akan
melangkahkan kaki kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah kamu melakukan hal-hal yang bermanfaat bagimu. Ya, makanya seorang harus punya semangat dalam menuntut ilmu. Lihat para ulama, mereka melakukan perjalanan berbulan-bulan lamanya hanya untuk mendapatkan satu hadis. Bahkan ada yang sampai kencing darah, ada yang sampai kelaparan, ada yang sampai mati untuk mendapatkan ilmu. Ya, semangat yang luar biasa. Yang ketiga, hendaknya bagi kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu adalah rizki dan anugerah yang Allah bagikan kepada hamba-hamba pilihannya, sebagaimana Allah membagi rizki kepada hambanya. Maka jika kita menginginkan ilmu, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kepada nabinya, wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allah tidak memerintahkan kepada nabinya untuk minta tambahan harta. Allah tidak memerintahkan nabinya untuk minta tambahan jabatan dan tahta. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk minta tambahan ilmu. Oleh karenanya, di antara doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ini yang selalu hendaknya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih di waktu-waktu yang mustajab, antara azan dan qomat, sepertiga malam terakhir, termasuk ketika turun hujan seperti ini. Ini waktu yang mustajab. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sintani la turaddan." Ada dua waktu yang tidak akan ditolak doa seorang hamba. Indan nida wa tahtal matar. Ketika azan dan ketika turun hujan. Ketika azan dan ketika turun hujan. Ini waktu yang mustajab. Baik. Dan yang keempat, di antara kunci agar mendapatkan ilmu adalah sabar. Ya, menuntut ilmu butuh kesabaran, butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Yahya bin Abi Katsir pernah mengatakan, la yunalul ilmu birahatil jasad. Ilmu itu ya tidak diraih dengan badan yang santai-santai. Ya, harus ada perjuangan, harus ada kesabaran, harus ada pengorbanan. Jika kita tidak sabar dalam menuntut ilmu, maka kita tidak akan mendapatkan ilmu. Apa kata Nabi Musa alaihi salam ketika beliau mau belajar kepada Khidir? Satajiduni insyaallahu sabira wala a'si laka amra. Kau akan mendapati aku termasuk orang yang sabar. Ya, maka kunci agar kita mendapatkan ilmu adalah sabar. Ya, sabar dalam duduk dalam majelis ilmu, sabar dalam mendengarkan, mencatat, memahami. Ya, butuh waktu yang lama. Ya, sabar mengeluarkan harta, mengorbankan waktu dan lain sebagainya. Al-Imam Malik rahimahullah ketika dahulu belajar ilmu, beliau sampai pernah jual genteng rumahnya. Ya, jual genteng rumahnya. Artinya apa? Ya, menuntut ilmu butuh perjuangan, butuh pengorbanan, termasuk mengorbankan apa? Harta kita, butuh modal. Ya, termasuk juga sabar dalam waktu. Lihat Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, ta'allamtu babal haidi tis'a sinin hatta fahimtu. Aku mempelajari bab tentang haid 9 tahun lamanya baru aku memahaminya. Artinya butuh waktu yang lama. Ya, bukan cuman 1 jam, 2 jam, sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Ya,
Oleh karenanya menuntut ilmu finishnya adalah sampai mati. Ma'al mahbarah ilal mahbarah. Bersama tinta kita menuntut ilmu sampai ke liang kubur. Sampai ke liang kubur. Karena finish ibadah adalah sampai Allah menghentikan nafas kita, sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yakin. Dan beribadalah kepada Rabbmu sampai al-yakin datang kepadamu. Al-yakin maksudnya adalah al-maut, kematian. Dan yang kelima, kunci agar kita mendapatkan ilmu adalah adab. Ya, jika kita ingin mendapatkan ilmu, maka hendaknya memperhatikan adab, akhlak, adab ya terhadap ilmu, adab dalam majelis ilmu, adab sesama para penuntut ilmu. Yusuf bin Asbat pernah mengatakan, bil adabi tafhamul ilm. Dengan adab engkau akan mendapatkan ilmu. Oleh karenanya disebutkan oleh Imam Ibnu Sirin, kana salafu yata'allamuna al-hadiya qabla an yata'allamul ilm. Adalah para ulama salaf dahulu, mereka mempelajari adab terlebih dahulu sebelum mereka mempelajari ilmu. Ya, maka hendaknya bagi kita untuk beradab, yang memuliakan ilmu. Banyak para penuntut ilmu tidak mendapatkan ilmu karena tidak memperhatikan adab dalam menuntut ilmu. Ya, banyak yang tidak mendapatkan ilmu karena tidak memuliakan ilmu. Dahulu dikatakan, man lam yukrimil ilma la yukrimuhul ilm. Siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu tidak akan memuliakannya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi kita semuanya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Apapun gelar kita, apapun status kita, berapapun banyak harta kita, kita tidak boleh bodoh tentang ilmu agama kita. Ya, bahkan ayat yang pertama yang Allah turunkan kepada nabinya Muhammad SAW adalah perintah untuk berilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, dan membaca adalah salah satu sarana ilmu. Lebih-lebih ya topik-topik ya atau masalah-masalah yang sangat penting dalam agama, maka ini harus menjadi prioritas bagi kita. Masalah agama itu luas. Ilmu yang perlu kita pelajari luas. Kata Salman Al-Farisi, al-ilmu katsir wal umru qasir. Ilmu itu luas, bagaikan lautan yang tak bertepi. Semakin kita mempelajari, semakin kita akan tahu diri bahwa banyak masalah-masalah agama yang belum kita ketahui. Ya, dan umur kita pendek. Wallahi, seandainya kita mulai kecil sampai tua belajar ilmu agama ini, ya, belum semua masalah agama kita ketahui. Apalagi kalau terlambat belajarnya. Nah, kemudian saran Salman Al-Farisi, maka prioritaskan dalam belajar ilmu agama ini ilmu yang bermanfaat untuk akhiratmu. Kita nggak mungkin mempelajari semua ilmu karena itu banyak sekali. Tapi prioritaskan, utamakan ilmu-ilmu yang paling penting untuk akhirat kita. Dan ilmu yang paling penting untuk akhirat kita setidaknya 3. Yang pertama adalah ilmu tentang akidah, karena ini adalah kunci untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah pondasi amal ya agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah fikih. Ya, jadi yang pertama adalah tauhid, akidah. Maka jangan pernah bosan untuk belajar akidah. Jangan pernah bosan belajar tauhid. Ya. Nabi Muhammad SAW saja
yang sangat kuat tauhidnya, akidahnya, Allah tetap perintahkan, ya, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Surat Muhammad ayat 19. Ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah saja. Ini Nabi Muhammad diperintah untuk mempelajari apa? Tauhid, ya. Dan perintah Allah kepada nabinya berarti perintah juga untuk umatnya, ya. Yang kedua adalah fikih, ya. Kita perlu belajar fikih supaya apa? Kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Fikih itu kan pembahasannya tentang tata cara wudhu, tata cara sholat, tata cara, ya, puasa, zakat, haji, jual beli, pernikahan, dan sebagainya. Ini penting agar kita bisa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Kita bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kemudian yang ketiga, ilmu yang harus menjadi prioritas kita juga adalah ilmu tentang akhlak. Ilmu tentang akhlak. Karena Islam bukan hanya membahas masalah hubungan seorang hamba dengan Allah saja, tapi Islam juga membahas hubungan antara seorang hamba dengan sesama. Hablum minallah wa hablum minan nas. Gak penting kita mempelajari akhlak, adab, agar kita bisa, ya, berinteraksi dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Rasulullah SAW sering ditanya tentang amalan apa wahai Rasulullah yang paling banyak memasukkan manusia ke surga. Amalan apa yang paling banyak memasukkan manusia ke surga? Apa jawaban Nabi? Taqwallah wa husnul khuluq. Ada dua amalan. Yang pertama, takwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, wa husnul khuluq, akhlak yang baik, ya, akhlak yang baik kepada sesama manusia. Dan akhlak yang baik kepada sesama manusia itu ada 3, terkumpul pada 3 poin. Pertama, badlun nada, berbuat baik kepada orang lain. Yang kedua, waqaful adha, tidak menyakiti orang lain. Yang ketiga, wa talaqatul wajhi, ramah senyum ketika bertemu dengan orang lain. Jadi poin yang pertama, badlun nada, suka membantu orang lain, membahagiakan orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Apa yang kita bisa berikan bantuan kepada sahabat kita, kerabat kita, tetangga kita, dan, ya, masyarakat kita, maka lakukanlah. Baik dengan ilmu, baik dengan harta, baik dengan tahta, tenaga, dan lain sebagainya. Yang kedua, tidak menyakiti orang lain. Baik menyakiti dengan lisan, ini yang paling banyak dosanya. Aksaru khataya bani Adam fil lisan, kebanyakan dosa anak Adam, kata Nabi alaihi salatu wassalam, adalah karena lisan-lisan mereka. Atau tangan kita, jangan sampai menyakiti, mendolimi orang lain, ya, ngambil harta orang lain, ya, nempeling orang lain. Atau dosa tangan juga zaman sekarang, sering nyetatus, nyindir-nyinyir orang lain. Nah, ya, ingat, status kita, ya, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun, ya, kita pakai nama samaran, ya, ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu siapa penulisnya dan siapa pelakunya. Dan yang ketiga adalah talaqatul wajah. Akhlak yang baik itu adalah talaqatul wajah, ya, ramah, senyum, nyapa ketika bertemu dengan orang lain. Maka ini ayolah ikhwah, penting untuk kita praktekkan. Kita ngaji harus semakin membuahkan akhlak kita.
man isdada ilman wa lam yasdad bihi huda falyattahim ilman. Kata para ulama, siapa yang semakin bertambah ilmunya tapi tidak semakin baik akhlaknya, maka hendaknya dia mencurigai ilmunya. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuahkan akhlak yang mulia. Termasuk yaitu bagaimana ketika kita bertemu dengan orang lain, bagaimana kita ramah, senyum, salam, nyapa. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka li akhika laka shadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'mina idza laqiyal mu'mina fasallama alaihi wa akhadha bi yadihi tanasarat khatayahu kama yatanasaru waraqus syajar. Seorang mukmin apabila bertemu dengan mukmin lainnya, kemudian dia salam, mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan berjabat tangan dengannya, apa kata Nabi? Rontok dosa-dosanya sebagaimana daun-daun rontok dari pohonnya. Maka seperti ini perlu kita praktekkan, perlu kita praktekkan dalam kehidupan kita. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbarokah ini insyaallah taala kita akan membahas dengan tema kokoh di atas akidah salafus saleh. Dan ini pembahasan yang sangat penting karena akidah memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama Islam. Akidah adalah pondasi bagi sebuah bangunan. Akidah bagaikan akar bagi sebuah pohon. Akidah bagaikan hati untuk jasad manusia. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 24, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan asluha sabitun wa far'uha fis sama. Apakah kamu tidak mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat sebuah perumpamaan kalimat thayyibah, kalimat tauhid, akidah, diperumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kasajaratin thayyibatin, pohon yang kuat, yang kokoh. Nabi menafsirkan seperti pohon kurma. Asluha sabitun, akarnya kuat. Wa far'uha fis sama, tangkainya menjulang tinggi. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini menggambarkan akidah, menggambarkan tauhid itu seperti apa? Pohon yang kuat. Pohon yang kuat itu mesti akarnya kuat. Nggak mungkin pohon kuat kalau akarnya nggak kuat. Kayak sebuah bangunan juga nggak mungkin itu bangunan yang kuat kalau pondasinya nggak kuat. Kalau kita ingin membangun sebuah bangunan, pondasinya harus diperkuat. Kalau enggak, roboh, runtuh. Idza mal aslu ghairu zakin fama tazku madad dahrin furu'u. Jika pondasi suatu bangunan itu tidak kuat, maka selama-lamanya bangunan tersebut tidak akan kuat. Dari ayat ini Allah SWT menggambarkan akidah tauhid itu bagaikan sebuah pohon, yang akarnya kuat. Kemudian rantingnya menjulang tinggi, bahkan membuahkan buah-buahan. Begitulah akidah. Akidah kalau sudah tertanam di dalam hati, mengakar di dalam hati, maka dia akan membuahkan ibadah yang mulia, akhlak yang mulia. Dimulai dari mana? Dimulai dari akidah. Oleh karenanya kalau kita ingin membenahi ibadah kita, kalau kita ingin membenahi akhlak kita, benahi dulu akidah kita. Itulah kenapa para nabi, para rasul, prioritas utama dakwah mereka adalah memperbaiki tauhid dulu, akidah dulu.
Nggak ada seorang nabi ya memprioritaskan dakwahnya dengan politik, memprioritaskan dakwahnya adalah ekonomi, tasawuf, ya, kekuasaan. Tidak. Semua para nabi prioritas dakwah mereka adalah tauhid. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk menyerukan, beribadahlah kalian hanya kepada Allah saja dan jauhilah taghut, sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid, akidah, jika sudah mengakar di dalam hati, dia akan membuahkan akhlak yang baik, dia akan membuahkan ibadah yang baik. Makanya sering Nabi SAW menganjurkan kita berakhlak mulia, dimulai dulu dengan iman. Perhatikan Nabi SAW dalam sebuah hadis yang masyhur, ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ini iman, ini akidah, maka hendaknya siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengatakan yang baik atau diam. Ini akhlak. Kalau keimanan kita sudah baik, maka tutur kata kita akan baik. Ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jara. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Senantiasa Nabi mengaitkannya dengan apa? Iman. Karena akhlak yang baik lahir dari akidah yang baik. Dia adalah buah. Oleh karenanya, kehidupan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang sejati adalah tatkala kita, ya, menghidupkan hati kita dengan akidah yang benar, mengikuti seruan Allah dan mengikuti seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam Al-Qur'an ayat surat Al-Anfal ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillah walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman. Dan ayat, Pak, kalau dimulai dengan wahai orang-orang yang beriman, maka itu ayat yang sangat penting untuk kita perhatikan. Ya, ayat kalau dimulai dengan wahai orang-orang yang beriman, maka itu adalah ayat yang sangat penting sekali. Kata sahabat Ibnu Mas'ud, "Idza sami'tallaha yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha salat." Kalau kamu mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, pasang telingamu baik-baik. Jangan ada yang ngelamun, jangan ada yang tidur, apalagi tidur pas lagi taklim, hujan-hujan lagi. Oh, enak ya. Sebagai faedah ya, sebagai faedah. Bukan menyindir. Ya, faedah aja. Imam Ibnul Qayyim mengatakan, "An-nu'asu fi majalisil ilmi minasyaitan." Ngantuk di majelis ilmu itu adalah dari setan. Ya, ngantuk dalam majelis ilmu itu adalah dari setan. Ngantuk itu ada waktunya. Kalau waktunya tidur, ngantuk, monggo. Tapi dalam majelis ilmu, ketika kita dibacakan ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kok ngantuk? Nah, ini setan. Karena setan, tipu daya setan yang pertama adalah memalingkan manusia dari ilmu. Kata Imam Ibnul Jauzi dalam Talbis Iblis, perangkap-perangkap iblis, beliau mengatakan, talbis iblis, perangkap setan yang pertama adalah menjauhkan manusia dari ilmu. Karena ilmu bagaikan cahaya, ya, lentera. Kalau cahayanya sudah dimatikan, maka setan akan bebas menyesatkan anak manusia. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah, penuhilah panggilan Rasul apabila dia mengajak kalian untuk sesuatu yang menghidupkan kalian.
Ya, kehidupan yang sesungguhnya itu kalau kita apa? Mengikuti seruan Allah dan Rasulnya. Kalau ada orang yang hidup di dunia ini, berjalan di muka bumi ini, tapi ya tidak mengikuti hukum Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah, seruan Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak menjalankan perintah-perintah Allah dan tidak menjauhi larangan-larangan Allah, pada hakikatnya dia bukan orang yang hidup. Pada hakikatnya dia adalah mayat-mayat yang bergantayangan di muka bumi ini. Karena kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Ya. Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jika kita perhatikan dalam sejarah, para salafus saleh, mereka memiliki akidah yang sangat kokoh, yang sangat kuat. Lihat kalau sejarahnya para nabi, para sahabat luar biasa. Orang tua Ammar bin Yasir, Sumayyah, wanita yang pertama kali syahid dalam agama Islam, untuk mempertahankan Islamnya, akidahnya, agamanya, dia sampai ditusuk oleh Abu Jahal dengan tombak tembus ke farjinya, tapi dia tetap mempertahankan Islam. Khabbab ibnul Arad, seorang sahabat Nabi SAW yang masuk Islam, ya, dia tetap mempertahankan Islamnya walaupun disetrika punggungnya. Bilal, ya, dia disiksa oleh tuannya sampai dipanaskan, dijemur, ya, dengan baju besi di, ya, padang pasir yang panas, disiksa, ditindas, tapi itu tidak menjadikan dia murtad dari agama Islam. Dan banyak para sahabat Nabi SAW, bahkan kadang diancam sama orang tuanya sendiri, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika dia masuk Islam, dia ini anak orang kaya, dia masuk Islam, ya, ibunya sedih malah, sampai nggak mau makan, mogok makan, sehari nggak mau makan, 2 hari nggak mau makan, sampai 3 hari nggak mau makan. Harapannya apa? Harapannya agar Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, murtad dari agama Islam. Sudah dibujuk sama sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, tetap nggak mau. Akhirnya pada hari yang ketiga, Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, wahai ibu, andaikan engkau memiliki 100 nyawa dan Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa tersebut satu persatu, saya tidak akan apa? Murtad dari agamaku ini. Ya, kokohnya luar biasa. Lihat para ulama juga, bagaimana Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad. Kita tahu sejarah Imam Ahmad bin Hanbal, ya, dalam fitnah Al-Quran makhluk. Jadi pemerintah Imam Ahmad saat itu punya akidah doktrin Al-Quran itu adalah makhluk, bukan kalamullah, bukan firman Allah, dia adalah makhluk. Ini dijadikan sebagai doktrin. Siapa yang gak menerima akidah ini, penjara, siksa. Akhirnya banyak para ulama yang dipenjara, disiksa karena mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di antaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Beliau disiksa, dipenjara bertahun-tahun lamanya, ya, tapi semua itu tidak menjadikan beliau apa? Tumbang. Beliau tetap istiqomah, kokoh, tegar di atas akidah, ya, salafiyah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, sampai Allah SWT memberikan pertolongan kepada beliau. Oleh karena Imam Ahmad disebut Imam Ahlus Sunnah karena dia tegar,
Padahal beliau dicambuk, dipenjara, ya, disiksa. Tapi itu tidak membuat beliau gentar. Imam Malik rahimahullahu ta'ala, beliau pun pernah dipenjara, bahkan disiksa, sampai disebutkan dalam biografinya itu, ya, siksaannya itu dicopotin kukunya. Ya, Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Tapi apakah itu menjadikan Imam Malik rahimahullah, ya, luntur derajatnya? Tidak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat para ulama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kalian. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, siapa yang tidak kenal Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah? Beliau, ya, menulis kitab Al-Hamawiyah di penjara, nulis kitab Tadmuriyah penjara lagi, menfatwakan tentang ini di penjara, ya, sampai bolak-balik penjara. Makanya Syekhul Islam itu jomblo, sampai meninggal pun belum sempat nikah, karena bolak-balik penjara terus, ya. Nah, tapi beliau pernah mengatakan, "Madza yasna'u a'da'i bi?" Apa yang dilakukan oleh musuh-musuhku terhadapku? Ya, ana jannati fi qalbi, surgaku ada di hatiku. Ya, artinya apa? Walaupun dia dipenjara, walaupun dia disiksa, beliau tetap bahagia, tetap tegar. Beliau pernah mengatakan, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ini ada surga. Siapa yang tidak memasuki surga dunia ini, dia tidak akan memasuki surga akhirat nanti. Surga dunia yaitu ketaatan, ya, ketenangan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin kita bertanya-tanya, apa yang menyebabkan para ulama begitu hebat, para salaf begitu kokoh, istiqomah, sampai, ya, mereka begitu tangguh mempertahankan akidah mereka walaupun disiksa, ya, dan lain sebagainya. Ini yang akan kita bahas. Apa yang menyebabkan mereka seperti itu, supaya kita bisa meneladani, supaya kita bisa mengambil pelajaran. Ya, baik. Ada beberapa sebab kenapa para ulama salaf begitu kokoh di dalam akidah. Ya, yang pertama, karena mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Keyakinan mereka bersumberkan sumber yang otentik, sumber yang asli, ya, yang tidak mungkin salah, tidak mungkin mengandung kedustaan, kezaliman, ya, dan kesesatan, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sumber akidah itu pertama Al-Quran, dan Al-Quran kita tahu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada keraguan di dalamnya. Bahkan di awal-awal Al-Quran surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala langsung mengatakan Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Ini adalah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Biasanya kita kalau baca kitab itu atau baca buku, mesti di awal-awalnya mengakui kekurangan. Sering dikutip tiada gading yang tak retak. Walaupun penulis sudah berusaha, tapi pasti di sana ada kekurangan-kekurangan, saran, kritik, masukan dari pembaca sangat kami harapkan. Biasanya penulis di awal-awal mengatakan seperti itu. Tapi Al-Quran tidak. Di awal-awal langsung mengatakan Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Inilah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, begitu juga dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis Nabi adalah
penuh kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Kenapa? Karena hadis Nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat An-Najm ayat 2 dan 3. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah SAW berbicara berdasarkan hawa nafsunya, melainkan beliau berbicara berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sumber agama Islam Al-Qur'an otentik. Ya. Hadis Nabi SAW otentik karena dia adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin Nabi bercanda, tapi nggak pernah beliau berdusta. Berbeda dengan kita, kadang-kadang bercanda ya dusta. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak. Makanya ketika ada seorang sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, haruskah aku mencatat semua ucapanmu? Padahal engkau kadang marah, engkau kadang bercanda. Nabi mengatakan, uktub fawalladhi nafsi biyadih la yahruju minhu illal haq. Tulislah semuanya. Tidak ada yang keluar dari lisanku ini kecuali kebenaran. Kecuali kebenaran. Makanya kita kalau baca hadis yang sahih ya, bukan yang palsu loh ya. Hadis yang sahih, maka wajib bagi kita mengimaninya. Ya, walaupun mungkin akal kita belum nyampe. Ya, walaupun akal kita belum nyampe. Marilah kita ambil pelajaran seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Nabi SAW selesai Isra Mi'raj, Nabi SAW menceritakan kepada orang-orang kafir Quraisy, nggak ada yang percaya. Mereka bahkan terbahak-bahak, tertawa, mengatakan Nabi gila, ya, stres. Ya. Mereka datang kepada Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar, apa kamu percaya dengan ucapan temanmu itu? Yang nggak masuk di akal, nggak masuk di akal, Pak. Memang Isra Mi'raj itu. Bayangkan dari Mekah ke Syam, Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa, ya, di malam hari, kemudian ke langit yang ketujuh, Sidratul Muntaha, balik lagi, ya, ke Masjidil Haram sebelum subuh. Secara logika memang nggak masuk akal. Apalagi zaman dulu belum ada pesawat, gitu. Ada pesawat aja belum bisa, apalagi dulu. Ya. Walaupun demikian, lihat, perhatikan apa yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika mereka, apa kamu percaya wahai Abu Bakar apa yang dikatakan oleh temanmu itu? Nggak masuk di akal sama sekali. Ya, perhatikan jawaban Abu Bakar. In qala dzalika Muhammadun faqad shadaq. Kalau yang mengatakan itu adalah Muhammad, pasti benar. Makanya dia dinamai dengan As-Siddiq. Ya. Nah, ini yang perlu kita contoh. Selama itu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita mengimaninya, maka kita membenarkannya. Jangan ya mendustakan hanya dengan akal kita yang pendek ini, ya, yang terbatas ini. Kenapa salafus soleh akidahnya mantap? Karena mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Itu yang menjadi prinsip akidah mereka. Mereka percaya bahwasanya Al-Quran dan Sunnah ini tidak mungkin ada apa? Kedustaan di dalamnya, tidak ada kesesatan di dalamnya. Makanya, ikhwani, hendaknya bagi kita untuk memperkuat pondasi ini. Ya, itulah kenapa Nabi SAW setiap khutbah mengingatkan kita akan sumber beragama ini. Bukankah Nabi SAW setiap khutbatul hajah mengatakan, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah ucapan Allah, Al-Quran. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu diulang-ulang oleh Nabi. Setiap khutbah beliau menyampaikan hal ini. Kenapa? Karena orang kalau dia sumber agamanya udah benar, maka selanjutnya akan benar. Ibadahnya benar, akhlaknya benar,
akidahnya benar, karena sumber beragamanya benar. Berbeda dengan orang yang menjadikan sumber beragamanya udah keliru. Ada sebagian orang menjadikan sumber beragamanya itu apa? Mimpi. Oh, mimpi ya, ketemu Nabi ngasih ajaran begini. Ya, iya bener Nabi. Ya. Kadang ngarang-ngarang toh, ngaku Nabi ya. Lucu lagi ada yang ngaku ketemu Nabi, ya, tapi sarungan, ya, terus pakai songkokan, rokokan bisa. Nah, masa Nabi kayak gitu? Jadi betul orang itu bisa bermimpi dengan ketemu Nabi, tapi ya bagaimana dulu, bener nggak itu Nabi? Jangan-jangan cuma ngaku saja. Ya, jangan-jangan itu setan yang ngaku sebagai apa? Nabi. Ya, makanya ciri-cirinya harus benar dulu. Ya. Baik. Ada yang menjadikan cara beragama, sumber beragama itu dengan filsafat. Akhirnya apa? Hasilnya rusak akidahnya, akhlaknya, karena sumber beragamanya udah keliru. Imam Syafi'i mengatakan, al-ilmu bil kalami jahlun wal jahlu bil kalami ilmun. Mempelajari ilmu kalam, ilmu filsafat itu adalah kebodohan. Dan bodoh tentang ilmu filsafat adalah sebuah ilmu. Bahkan Imam Syafi'i keras. Hukmi fi ahlil kalam an yudrabu bil jaridi wan ni'am. Hukumanku bagi ahlul kalam itu adalah dipukul pakai pelepah kurma dan sandal. Ya, kemudian diarak. Hadza jazaa'u man tarakal kitaba was sunnah wa aqbala ala ilmil kalam. Ya, diarak ke desa-desa, diumumkan inilah hukuman orang yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah malah mempelajari ilmu kalam. Sekarang banyak orang akidahnya rusak, ibadahnya rusak karena memang sumbernya adalah filsafat. Ya, sumbernya filsafat, liberal. Ya, seperti orang-orang liberal, ya, di mana sumber beragama mereka adalah filsafat. Hingga lahirlah pemahaman-pemahaman yang rancu, yang sesat dan menyesatkan. Ada lagi yang menjadikan sumber beragamanya hadis-hadis yang palsu. Hadis-hadis yang palsu. Ini juga cara beragama yang tidak benar. Hadis-hadis yang palsu. Misalkan meyakini bahwasanya dunia dan isinya ini diciptakan untuk Nabi Muhammad, pakai hadis palsu. Laula ma khalaqtul aflaq. Andaikan bukan karena kamu wahai Muhammad, aku tidak ciptakan ya dunia ini. Atau hadis tentang nur Muhammad, cahaya Nabi Muhammad, bahwa dia adalah yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak akidah-akidah rusak karena sumber beragama yang keliru. Hadis yang menjadi sebagai sumber beragama itu hadis yang sahih. Adapun kalau hadis palsu, hadis yang tidak sahih, maka itu tidak bisa dijadikan sebagai sumber beragama. Karena hadis yang palsu bukan dari Nabi. Bukan dari Nabi. Bahkan Nabi mengancam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'atahu minan nar. Siapa yang berdusta atas nama saya, silahkan dia membokeng tempat duduknya di neraka. Ya. Sekarang kita harus waspada karena banyak yang memasarkan hadis-hadis palsu. Hadis yang sahih malah ditinggalkan. Lucu, orang kadang dikasih duit palsu nggak mau, dikasih beras palsu nggak mau, tapi dikasih hadis palsu banyak yang percaya. Ya. Nah, ada lagi yang menjadikan sumber beragamanya itu adalah akal, sehingga mereka menjadikan akal sebagai hakim. Kalau cocok dengan akal diterima, kalau akal nggak cocok, walaupun itu hadis dari Al-Quran, dalil dari Al-Quran dan hadis, nggak diterima. Menjadikan akal sebagai sumber beragama ini juga keliru.
Ya, jadi ma'asyiral muslimin, kenapa para salaf itu akidahnya kokoh? Karena mereka ya berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Sumber beragamanya adalah Al-Quran dan Sunnah. Makanya kalau kita ingin mantap, ya, maka pegang teguh Al-Quran dan Sunnah. Ya, kita tidak akan tersesat selama kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Nabi sudah berpesan kepada kita, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Ya, lan tadillu in tasamtum bihima. Kalian tidak akan tersesat selama-lamanya jika kalian berpegang teguh dengan keduanya. Kitaballahi wa sunnati. Kitab Allah dan sunnahku. Sebaliknya kalau kita meninggalkan Quran dan Sunnah, nggak berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, ya, maka kita akan tersesat. Kata Syekhul Islam, man faraqad dalil dhallas sabil. Siapa yang meninggalkan dalil, dia akan tersesat jalan. Ya, karena dalil itu yang menunjukkan kita rute menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibaratkan kalau sekarang Google Map-nya ada petunjuknya. Nah, di jalan itu kan kita butuh sama petunjuk jalan. Makanya di mana-mana di pinggir jalan kan ada, mau ke Bogor arahnya ke sini, mau ke Bandung arahnya ke sini, mau ke Surabaya arahnya. Karena kita kalau nggak ada petunjuk jalan tersebut, kita bisa apa? Nyasar. Itu petunjuk jalan di dunia, jalan di dunia. Pun demikian jalan menuju surga, kita butuh kepada petunjuk. Dan petunjuk itu adalah Al-Quran dan hadis. Kalau kita ingin petunjuk yang mengantarkan kita menuju Al-Quran, menuju surga, maka pelajari, amalkan, yakini apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Terserah orang mau menyimpang, terserah orang mau ngomong apa, selama kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, ya, kita akan selamat. La tazalu ta'ifatu min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man khadala wala man khalafa hatta ya'ti amru. Akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang tetap tegar di atas kebenaran, tidak membahayakan mereka omongan orang. Dibilangin radikal lah, dibilangin kolot, dibilangin kampungan, sesat, teroris, ya, dibilangin wahabi, kadrun, ya, terserah. Yang penting kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Karena yang kita cari adalah ridho Allah Subhanahu Wa Taala, bukan ridho manusia. Ngurusi omongan orang nggak ada selesainya, Pak. Betul kata Imam Syafi'i, ridhon nas ghayatun la tudrak. Menggapai keridhaan manusia itu adalah suatu tujuan yang sulit digapai. Kita nggak mungkin semua orang senang sama kita, setuju sama kita, itu nggak mungkin. Yang paling penting kita berjalan di atas jalan yang benar. Ya, itu yang paling penting. Dan itu tidak mungkin kita bisa berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah kecuali dengan ilmu. Makanya di sini, ya, kembali lagi kita tekankan pentingnya kita mempelajari Al-Quran dan Sunnah, menuntut ilmu. Ini penting sekali. Yang menyelamatkan kita, apalagi di zaman-zaman yang fitnah seperti ini, banyak sekali syubhat-syubhat di media sosial. Ini kalau kita nggak berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, ludes, terpelanting, berguguran di tengah jalan. Kuatkan ilmu. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, al-qulubu dhaifah wasyubahu khatar. Hati itu lemah, sedangkan syubhat kencang menerpa. Nabi SAW pernah menceritakan ada seorang pemuda di akhir zaman nanti yang keluar dari kota Madinah karena Dajjal itu nggak bisa masuk kota Madinah. Ada seorang pemuda keluar dari kota Madinah untuk menantang Dajjal. Untuk menantang Dajjal. Dajjal mengatakan, atu'minu bi, kamu beriman kepadaku apa tidak?
Pemuda tadi menjawab, "Antad dajjal alladzi ahbarana Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kamu adalah dajjal yang diberitakan oleh Nabi. Kemudian dajjal membelah pemuda tadi menjadi dua. Lalu dihidupkan lagi. Karena dajjal itu punya apa? Kehebatan, Pak. Keluar biasaan, tapi bukan karomah ya. Kalau karomah itu untuk wali Allah. Kalau dajjal bukan wali Allah, wali setan. Ya. Makanya di sini kita ambil faedah. Tidak semua orang yang punya keluar biasaan itu berarti wali Allah. Bisa terbang, bisa dibacok, nggak apa-apa. Nggak mesti itu adalah wali Allah, nggak mesti. Bisa jadi malah wali setan. Kalau dia tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, kalau dia nggak ibadah kepada Allah, nggak bertakwa kepada Allah, ya, maka itu sihir. Ini jangan tertipu. Idza ra'aita shahsan yatir wa fawqa ma'il bahri yasir wa lam yakif ala hududis syar'i fa'lam annahu mustadrajun bidai. Kalau kamu lihat ada orang ya bisa terbang atau bisa berjalan di atas air padahal dia tidak berpegang teguh dengan Quran dan hadis, maka ketahuilah bahwa dia adalah ahlul bid'ah yang tersesat. Ya, baik. Kembali kepada hadis tadi ya. Pemuda tadi kemudian dibelah oleh Dajjal, dihidupkan lagi. Ya, lalu Dajjal mengatakan lagi, sekarang kamu beriman sama saya apa tidak? Kalau enggak tak patahin meneh. Ya, belah lagi. Baik. Pemuda tadi menjawab, "Mazdadtu bika illa basira." Justru saya semakin yakin bahwa kamu adalah Dajjal. Masya Allah. Ini akidah. Lihat kuatnya akidah. Ya, mungkin kalau kita, aduh, wis serem nih, nanti dibelah lagi, ya, sakit, ya, dan sebagainya. Tapi pemuda tadi, dia menjawab, saya justru semakin yakin bahwa kamu adalah Dajjal yang diberitakan oleh Nabi. Dari mana pemuda tadi begitu mantap mempertahankan akidahnya? Karena dia belajar hadis. Kamu adalah Dajjal yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Dari mana dia tahu bahwa itu adalah Dajjal? Karena baca hadis. Ya, makanya kalau kita pengen kuat akidah kita, maka hendaknya bagi kita semangat mempelajari Al-Quran dan hadis. Kita pegang erat-erat, berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis. Disitulah keselamatan. Ya, di tengah badai syubhat yang menghadang. Al-i'tisamu bis sunnati najah. Dulu para ulama salaf mengatakan berpegang teguh dengan sunnah itu adalah keselamatan. Imam Malik mengatakan as-sunnatu kasafinati Nuh. Sunnah Nabi itu bagaikan kapalnya Nabi Nuh. Man raqibaha najah. Siapa yang menaikinya dia akan selamat. Wa man lam yarkabha hurik. Siapa yang tidak menaikinya dia bakal tenggelam. Baik, yang kedua, kenapa para ulama salaf bisa kokoh dalam ya akidah mereka? Karena mereka meyakini bahwa Al-Quran dan Sunnah ini sempurna, tidak ada kekurangan di dalamnya, sehingga mereka nggak butuh kepada yang lainnya. Untuk apa mereka cari yang lainnya? Mereka sudah meyakini dalam Al-Quran dan Sunnah itu sudah apa? Komplit, lengkap, membahas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini yaitu maksudnya hari Jumat tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah. Karena itu adalah tahun haji perpisahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saat Nabi sedang wukuf di Arafah. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian. Maka ayat ini menunjukkan bahwa Islam itu sudah sempurna, komplit, lengkap. Kemarin ada tuh ya yang bilang
Islam belum sempurna. Ngawur tuh, subhat lagi nih. Ya, makanya zaman sekarang ini banyak subhat. Orang banyak ngomong, orang Jawa bilang sakarpe dhewe, semaunya. Ya. Padahal ayatnya jelas. Al-Qur'an itu bahwasanya Islam ini sudah sempurna. Ya, ini ayat yang menunjukkan bahwa Islam itu sempurna. Sampai orang-orang Yahudi dulu iri, Pak, ketika turun ayat yang mulia ini. Ya. Pernah ada seorang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, ayatun fi kitabikum law nazalat alaina ma'syaral yahud lattakhadna dzalikal yawma ida." Wahai Umar, ada sebuah ayat di dalam Quran kalian, andaikan itu diturunkan kepada kami orang-orang Yahudi, kami akan jadikan hari turunnya ayat itu sebagai perayaan. Ya, ayat apa itu kata Umar? Ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Maka Islam adalah agama yang sempurna. Quran dan Sunnah sudah menjelaskan semua permasalahan. Jangankan masalah akidah, masalah buang hajat aja dibahas dalam agama Islam. Masalah tidur, masalah makan, komplit, semuanya dibahas. Ya, masalah bagaimana menghadapi wabah, termasuk kemarin menghadapi apa? COVID-19 misalkan. Itu kalau kita mempelajari agama Islam, semuanya udah dibahas. Ya, semuanya udah dibahas. Tinggal kita mau mempelajari apa? Enggak. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari pernah mengatakan, sebagaimana diriwayatkan oleh At-Tabarani dengan sanad yang sahih, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahi illa wa huwa yadhkuru lana minhu ilman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat meninggalkan kami, ya, dan tidak ada seekor burung pun yang mengepakkan sayapnya kecuali Rasulullah telah menjelaskan ilmunya kepada kami. Jadi semua permasalahan udah dibahas. Ya, jangankan masalah akidah, ini masalah inti. Orang masalah buang BAB aja dibahas dalam agama Islam. Ya, tata cara bagaimana istinja, bagaimana dibahas, makan, tidur itu dibahas. Apalagi masalah akidah. Jadi Islam ini sempurna, semua permasalahan. Ma farratna fil kitabi min syai'. Kami tidak melewatkan satu permasalahan pun. Cuma perlu saya sampaikan, Islam itu sempurna bukan membahas satu persatu, tapi makna Islam itu sempurna dengan meletakkan kaidah-kaidah. Contoh, Islam itu sempurna dalam masalah makanan, bukan membahas satu persatu. Maksudnya, misalkan mie goreng halal, ya, atau lontong halal. Kalau dicari satu persatu memang nggak ada. Mana dalilnya? Lontong halal, misalkan nggak ada. Ya, nasi aja bahkan nggak ada. Dulu zaman Nabi belum ada nasi. Makanya hadis-hadis tentang nasi atau beras itu hadis buatan orang. Laukana ruzu rojulan lakana solihan. Andaikan beras itu adalah lelaki, dia pasti lelaki yang soleh. Itu buatan orang, Pak. Kayak hadis-hadis tentang kopi. Ya, man mata wa fi batnihi syai'un minal qahwa lam tamassahunna. Siapa yang mati dan di perutnya ada sisa-sisa kopi, ya, maka tidak akan tersentuh oleh api neraka. Ya salam. Wena tinggal ngopi masuk. Ini dusta. Kenapa dusta? Karena beras itu belum ada zaman Nabi, kopi belum ada pada zaman Nabi. Ya. Nah, Islam sempurna bukan bahas satu persatu, tapi Islam itu sempurna dengan meletakkan kaidah. Hukum asal masalah makanan adalah halal. Itu sudah sempurna. Sehingga ketika muncul makanan, minuman yang nggak ada di zaman Nabi, kembalikan kepada kaidah ini. Hukum asal masalah makanan halal. Siapa yang mengharamkan, dia yang dituntut untuk mendatangkan dalilnya. Ya, dan ini menunjukkan kehebatan Islam. Karena dia berarti nanti menyesuaikan zaman.
Menyelesaikan zaman. Zaman bisa saja berkembang, ya, melakukan penelitian-penelitian, penemuan-penemuan yang nggak ada di zaman Nabi dulu, tapi dia sudah memberikan konsep, ya, dia sudah memberikan, ya, kaidah-kaidah dalam masalah ini. Menarik. Pernah diceritakan ada salah seorang ulama pernah makan di suatu restoran, ya. Terus ada orang Nasrani dengan nada meledek. Ya, dia mengatakan, katanya Al-Quran itu bahas segala sesuatu. Saya mau tanya sama Anda, apakah ada dalam Al-Quran, ya, penjelasan tentang cara bikin makanan ini? Ayo, ada apa enggak? Katanya Al-Quran itu membahas segala sesuatu. Mungkin kalau kita yang ditanya bingung banget, ya gak ada gitu ya. Tapi ya, ulama ini cerdas. Dia panggil chefnya, ya, dia tanya, gimana cara bikinnya? Begini, bla bla bla. Akhirnya ulama tadi mengatakan kepada orang Nasrani tadi, ya, begitulah dalam Al-Quran penjelasannya. Loh, kok bisa? Ya, karena Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang ngerti kalau kamu nggak tahu. Tadi saya nggak ngerti. Saya disuruh tanya dalam Al-Quran kepada yang ngerti. Ini sekarang saya sudah tanya dan dia sudah menjelaskan. Ya, begitulah jawabannya. Ya, nah intinya Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Dengan demikian kita nggak butuh kepada yang lainnya. Para salaf ketika mereka mencukupkan dengan Al-Quran dan hadis, mereka meyakini bahwasanya Al-Quran dan hadis ini sudah sempurna, maka nggak butuh kepada yang lainnya. Mereka mantap. Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ya, orang itu akan merasakan manisnya iman kalau dia ridha Allah sebagai Rabbnya. Ya, kalau dia ridha Nabi Muhammad sebagai rasulnya, kalau dia ridha Islam sebagai agamanya. Salasun man kunna fi wajada halawatal iman. 3 hal. Apabila 3 hal ini ada pada seseorang, dia akan merasakan manisnya iman. Salah satunya apa? Warajulun, dan seorang yakrahu an yarji'a ilal kufri, yang benci untuk balik dari agama Islam, murtad dari agama Islam. Sebagaimana dia benci untuk dimasukkan ke neraka. Kenapa dia nggak mau murtad dari agama Islam? Karena dia menyadari Islam ini sudah sempurna, Islam ini indah. Ngapain keluar dari agama Islam? Ya. Makanya orang-orang yang murtad dari agama Islam itu pada hakikatnya orang-orang yang bodoh. Dia sudah mendapatkan hidayah, tetapi dia malah mencampakkan hidayah tersebut. Orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah SWT. Dan itu tidak membahayakan Allah sama sekali, tidak membahayakan Islam sama sekali. Yang rugi malah dia sendiri. Yang rugi malah sendiri. Karena ada beberapa yang murtad dari itu, yang rugi bukan Allah, yang rugi bukan Islam sama sekali, yang rugi dianya sendiri. Ya, sengsara di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Baik. Yang ketiga, kenapa para salaf kokoh akidahnya? Ya, karena mereka senantiasa mengembalikan segala urusannya kepada Al-Quran dan Sunnah. Dalam setiap perselisihan, dalam setiap perbedaan, mereka kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian berbeda pendapat dalam suatu masalah apapun, maka kembalikan kepada Allah. Maksudnya kembalikan kepada Allah, yakni Al-Quran. Dan kembalikan kepada Rasul, maksudnya adalah kepada hadis. Kalau Rasulullah masih hidup, ya langsung kepada Nabi. Tapi kalau sudah meninggal dunia, maksudnya kepada sunnahnya, hadis-hadisnya. Ini perintah Allah agar kita dalam setiap perselisihan, perbedaan, ayo kita kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Selesai. Contoh misalkan
Ya, ada yang beda pendapat. Yang satu mengatakan Allah di atas aras, yang satu bilang Allah di mana-mana. Ayo kita kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman itu tinggi di atas arasnya. Ayo kita kembalikan kepada hadis. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pernah bertanya kepada seorang budak wanita, "Aina Allah?" Di mana Allah? Qalat fis sama, di atas langit. Lalu Nabi mengatakan, "A'tiqha fa innaha mu'minah." Merdekakan wanita ini karena dia apa? Wanita yang beriman. Jadi, ya segala perselisihan kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasul, selesai. Ada yang beda pendapat, misalkan azab kubur itu ada apa tidak? Ada yang bilang ada yang bilang nggak ada. Sampai ada yang nulis buku, Pak. Ada yang nulis buku, Agus Mustafa, dia menulis buku judulnya Tak Ada Siksa Kubur. Atau seorang Hizbut Tahrir, ya Samsuddin Ramadan punya buku, ya absahkah berdalil dengan hadis ahad dalam masalah akidah dan dalam masalah siksa kubur? Kesimpulannya nggak ada siksa kubur. Ayo kita kembalikan kepada Quran, hadis. Ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Ghafir, "An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwwan wa 'ashiyyan wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab." Neraka dinampakkan kepada Firaun dan bala tentaranya. Dinampakkan neraka padahal mereka belum di hari kebangkitan. Itu berarti siksa kubur. Dalam hadis-hadis banyak sekali, bahkan mutawatir. Di antaranya doa yang selalu kita panjatkan ketika tasyahud akhir, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Berarti siksa kubur ada. Kita kembalikan kepada Al-Quran, selesai, Pak. Ya, yang bikin ruwet itu kalau mempertahankan ya pendapat padahal jelas-jelas bertentangan dengan Quran dan hadis. Yang keempat, ya menjaga, kenapa mereka kokoh dalam akidah mereka? Karena mereka menjaga fitrah mereka. Menjaga fitrah mereka. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 30, fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Fitrah yang Allah fitrahkan kepada manusia. Dan Nabi SAW juga bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan apa? Fitrah. Nah, fitrah ini harus kita jaga. Jangan malah kita kotori dengan ya pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari fitrah. Contoh, fitrah manusia mengatakan Allah itu di atas langit. Itu sudah fitrah. Oleh karenanya ketika seorang itu berdoa, ngangkat tangannya ke atas. Bahkan orang kadang kalau mengatakan ya Allah ya menunjuk ke atas, itu fitrah manusia, nggak bisa dibohongi. Setiap kali kita berdoa, ya tanyakan pada diri kita, kemana hati kita berjalan. Makanya dulu pernah ada diceritakan bahwa Imamul Haramain Al-Juwaini pernah dalam satu majelisnya dia mengatakan Allah di mana-mana. Terus ada salah satu jamaahnya namanya Ja'far Al-Hamadani mengatakan, "Wahai Imam, Anda mengatakan Allah di mana-mana. Bagaimana dengan hati ini?" Ya, setiap kali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala berjalannya selalu ke atas. Artinya fitrah manusia. Gimana kami menepisnya, menghilangkannya? Bingung si Al-Juwaini, Ahlul Kalam. Dia mengatakan, hayyaronil hamdani, hayyaronil. Si Hamdani ini bikin kepala saya pusing. Ya. Nah, akhirnya dia pergi. Jadi fitrah harus kita apa? Jaga. Kayak misalkan juga ya, fitrah manusia itu adalah nikah, ya nikah ya laki nikahnya sama perempuan, itu fitrah. Gak ada laki sama laki. Nah, kayak di mana itu di luar negeri ada yang sudah melegalkan ya pernikahan sesama jenis. Ya, ini menyelisih apa? Fitrah.
Menyelisih fitrah. Menyelisih fitrah. Fitrah manusia kalau nikah ya punya anak, itu sudah fitrah. Maka kalau sekarang ada apa yang beberapa waktu yang lalu nikah tapi komitmen nggak punya anak, child free ya. Nah, ini menyalahi fitrah. Di samping menyalahi agama, syariat, juga menyalahi fitrah. Baik, yang kelima. Kenapa salaf itu akidahnya kokoh? Karena mereka menjaga, memposisikan akal dengan benar. Memposisikan akal dengan benar. Dalam masalah akal, manusia terbagi menjadi 3. Golongan yang pertama, golongan yang merendahkan akal. Ini orang-orang yang percaya sama khurafat, tasawuf, kadang melakukan hal-hal yang secara akal nggak masuk di akal. Ambil contoh saja, sebagian orang ngalap berkah dengan kotoran Kiai Slamet. Ya, Kiai Slamet itu siapa? Kerbau. Ya, dia mengeluarkan kotoran itu jadi rebutan. Katanya itu bisa mendatangkan keberkahan. Rebutan orang ini bisa untuk pelaris dan sebagainya. Ini orang-orang yang tidak menggunakan apa? Akal. Ya, merendahkan akal. Makanya orang yang melakukan kesyirikan pada hakikatnya adalah orang-orang yang tidak menggunakan akal sehatnya. Karena nggak masuk di akal. Orang yang minta-minta kepada kuburan misalkan, ya wali, berikanlah kesehatan kepadaku, berikanlah kesembuhan untuk anakku. Orang yang udah mati dengar aja enggak. Bagaimana kita meminta kepada yang tidak bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat? Enggak masuk di akal. Baik. Golongan yang kedua, orang yang berlebih-lebihan kepada akal. Pokoknya kalau masuk akal, diterima sama akalnya, oke. Kalau akalnya nggak nerima, nggak mau percaya. Sehingga banyak masalah-masalah akidah yang akalnya belum menjangkau, akhirnya nggak terima. Azab kubur nggak percaya, karena nggak masuk di akal. Buktinya kemarin saya gali nggak ketemu mungkar nakir kok. Nggak masuk di akal. Isra Mi'raj nggak terima sama dia, nggak masuk di akal. Hadis tentang turunnya Allah ke langit dunia sepertiga malam terakhir, nggak masuk di akal. Masa Allah turun terus? Indonesia beda sama Amerika, beda sama Saudi. Kalau Allah SWT turun terus sepertiga malam terakhir, berarti turun terus dong. Nggak masuk di akal. Nanti arsnya kosong lagi. Nah, ini dia menggunakan akal untuk mendustakan hadis-hadis Nabi, dalil-dalil. Hadis tentang lalat. Kalau lalat masuk kepada makanan salah seorang di antara kalian, celupkan sekalian, kata Nabi. Karena satu sayapnya ada penyakit, satu sayapnya obat penawarnya. Nggak masuk di akalnya. Bahkan ada yang sampai berani mengatakan, saya lebih percaya kepada ucapan dokter Eropa daripada ucapan Nabi. Karena ini bukan bidangnya Nabi. Na'udzubillah min dzalik. Ini orang-orang yang berlebih-lebihan dengan akal. Yang ketiga, ini golongan yang benar. Golongan yang pertama ini orang-orang sufi, orang-orang ahli khurafat. Golongan yang kedua ini orang-orang Mu'tazilah, orang-orang ahli filsafat, orang-orang liberal. Nah ini mereka berlebih-lebihan sama akalnya. Golongan yang ketiga, inilah golongan ahlus sunnah. Mereka pertengahan dalam memposisikan akal. Mereka tidak merendahkan akalnya. Mereka menggunakan akalnya untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Tapi mereka tidak berlebih-lebihan kepada akal. Mereka lebih mendahulukan dalil daripada akal. Dan inilah ayyuhal ikhwah, pembeda antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Ahlus sunnah wal jamaah lebih mendahulukan dalil daripada akal. Berbeda dengan ahlul bid'ah, mereka mendahulukan akal daripada dalil. Ahlus sunnah mengikuti para nabi dan para rasul. Ahlul bid'ah mengikuti iblis.
Iblis, perhatikan, ketika diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintah oleh Allah sujud kepada Adam, nggak mau. Kenapa? Nggak masuk di akal. Mosok saya diperintahkan untuk sujud kepada Adam, saya lebih baik daripada Adam. Dia menolak karena menurut dia bertentangan dengan akal. Makanya para ulama mengatakan, siapa yang menentang wahyu dengan akalnya, berarti dia pengikutnya iblis. Pengikutnya iblis. Yang menolak syariat hanya dengan akalnya, itu berarti pengikutnya iblis. Ini agak kasar, tapi memang faktanya seperti itu. Ya, makanya menarik yang disampaikan oleh Kiai Haji Mustafa Ali Yakub, mantan imam dan khotib Masjid Istiqlal dulu, anggota MUI. Dia mengatakan Islam liberal itu nggak benar istilahnya. Islam liberal itu nggak bisa disatukan. Islam itu tunduk, liberal itu bebas, nggak bisa bersatu. Makanya kata dia, jaringan Islam liberal itu salah. Yang benar jaringan iblis liberal. Karena yang mengajarkan untuk menolak syariat-syariat Allah itu bukan Islam. Yang mengajarkan untuk menolak syariat Allah SWT dengan akal itu adalah iblis. Ya, ini saya cuma ngutip beliau ya. Cuma saya setuju juga. Selanjutnya, di antara sebab kenapa akidah para salafus saleh akidahnya kokoh, ya, karena mereka memahami Al-Quran dan hadis ini dengan pemahaman para sahabat, dengan pemahaman para salafus saleh. Ya, Rasulullah sallallahu subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti bukan jalannya orang-orang yang beriman, ya, maka kami akan sesatkan dia dan kami akan campakkan dia ke neraka jahanam. Ayat ini, ya, merupakan kewajiban penjelasan bagi kita agar kita mengikuti pemahaman para sahabat dan peringatan keras bagi orang-orang yang tidak mengikuti jalannya para sahabat dan para salaf. Ya, permasalahan utama perbedaan pada zaman kita sekarang ini adalah masalah pemahaman. Setiap orang mengaku masing-masing dalilnya adalah Quran dan hadis. Kamu punya dalil, saya juga punya dalil. Masalahnya adalah di pemahaman. Setiap ahlul bid'ah pasti membawakan dalil. Cuma masalahnya pemahamannya siapa? Orang-orang yang mengatakan, ya, bahwa orang kalau sudah sampai pada tingkatan hakikat makrifat berarti sudah gugur dari sholat, puasa, boleh melakukan dosa dan sebagainya, ya, karena dia sudah bersatu dengan Tuhan. Manunggaling kawulolan Gusti, hamba bersatu dengan Tuhan. Mereka juga punya dalil. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai al yakin datang kepadamu. Nah, yang dimaksud dengan yakin itu adalah derajat hakikat makrifat tadi. Orang kalau sudah sampai pada hakikat makrifat berarti dia sudah yakin. Kalau sudah sampai pada derajat itu berarti apa? Nah, gugur dari kewajiban-kewajiban. Masalahnya iki pemahamannya siapa? Para ulama ussalaf sepakat yang dimaksud dengan al-yakin dalam ayat tersebut adalah al-maut, kematian. Beribadah kepada Rabbmu sampai kematian datang kepadamu. Kenapa kematian disebut keyakinan? Karena itu adalah kepastian. Nggak ada yang bisa lepas dari kematian. Ya, nah itu pemahaman para sahabat. Nggak ada yang memahami, oh kalau sudah sampai tingkatan tertentu apa? Berarti udah gugur. Nggak ada. Nabi Muhammad SAW itu wali Allah yang paling tinggi. Nggak ada yang melebihi Nabi Muhammad SAW. Tapi apakah gugur dari kewajiban? Enggak. Justru wali Allah semakin tinggi derajatnya, semakin semangat dalam ibadah. Makanya Nabi beribadah sampai bengkak kakinya. Bukan malah kalau sudah semakin tinggi derajatnya malah gugur dari ibadah. Ini dari mana?
Salahnya di mana, ikhwan? Dia bawa dalil loh. Salahnya adalah di pemahaman. Disinilah pentingnya bagi kita memahami Al-Quran dan Sunnah itu adalah dengan pemahaman para sahabat, pemahaman salafus saleh. Siapa yang memahami Al-Quran dan Sunnah bukan dengan pemahaman para sahabat, maka dia akan tersesat. Ya, baik. Selanjutnya di antara sebab ya kokohnya akidah salafus saleh adalah mereka itu tengah-tengah. Ya, selalu bersikap tengah-tengah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 143, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Demikianlah kami menjadikan kalian umat yang pertengahan. Apa yang dimaksud dengan pertengahan? Pertengahan dalam artian tidak berlebih-lebihan dan tidak meremehkan. Mereka selalu seperti itu dalam masalah akidah. Seperti tadi, contoh dalam akal, nggak merendahkan, nggak meremehkan akal, tapi juga nggak berlebih-lebihan kepada akal. Dalam masalah wali, kita tidak mengingkari wali. Jangan, wali itu ada, yaitu yang beriman dan bertakwa. Tapi jangan juga berlebih-lebihan. Mengatakan bahwasanya mereka mengetahui ilmu gaib atau beribadah kepada mereka, itu berlebih-lebihan. Nggak boleh juga. Yang benar bagaimana? Kita mengimani wali itu ada, karomah itu ada, tapi kita tidak berlebih-lebihan. Ya, dalam masalah apapun kita hendaknya apa? Pertengahan. Menghadapi COVID. Nah ini, ada orang itu yang berlebih-lebihan. Ya, berlebih-lebihan ya dalam prokes. Berlebih-lebihan. Sehingga mereka meyakini bahwasanya maskerlah yang bisa menyelamatkannya, vaksinlah yang bisa menyelamatkannya. Kalau nggak pakai vaksin, nggak pakai masker, nggak cuci tangan, ya maka apa? Ya bisa berbahaya dan sebagainya. Ini keliru. Sebaliknya salah juga orang yang meremehkan. Yang penting tawakal, ya nggak usah apa prokes-prokesan. Itu juga keliru. Yang benar bagaimana? Tengah-tengah. Ya, dia tawakal kepada Allah SWT, meyakini bahwasanya yang menyelamatkan, yang melindungi kita dari bahaya, dari COVID, dari virus hanyalah Allah SWT. Hanya kita juga harus mengiringinya dengan ikhtiar. Jadi masker, vaksin, cuci tangan itu hanya sekedar sebab. Jangan jadikan itu yang paling utama. Itu hanya sekedar sebab. Makanya banyak orang kadang sudah vaksin, sudah pakai masker, tetap kena juga. Yang menyelamatkan kita, yang melindungi kita adalah Allah SWT. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah tidak ada yang memberikan bahaya kepada kita kecuali hanya Allah saja. Kalau Allah nggak takdirkan, nggak kena. Ya, maka jangan kita bergantung kepada sebab. Ini penting ya. Jangan bergantung kepada sebab. Bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena yang paling penting dalam menghadapi COVID itu kuatkan iman. Kuatkan iman, kuatkan tauhid, tawakal, doa. Ya, diiringi dengan ikhtiar, mengambil sebab juga. Tapi yang paling penting bukan sebab. Sekarang kan yang sering didengungkan itu malah sebabnya. Yang imannya kurang, tauhidnya kurang, tawakalnya kurang. Nah, ini yang salah. Kita harus dua-duanya. Tawakal kepada Allah SWT, tapi diiringi dengan apa? Sebab. Ya, baik. Selanjutnya, ayyuhal ikhwah, di antara sebab juga ya, kenapa salafus saleh itu sangat kuat dalam akidah mereka, karena mereka senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukan sombong terhadap diri mereka. Oh, saya sudah kokoh akidah saya. Saya nggak akan apa? Murtad. Saya nggak akan pindah dari manhaj akidah salafus saleh. Nah,
mereka senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi apa? Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, ya Zat yang membolak-balik hati hamba, tetapkanlah hati hamba dalam ketaatan kepada-Mu. Dan ini penting, ikhwan. Selalu doa kepada Allah SWT agar kita dikuatkan di atas tauhid, agar kita diberi ketegaran, keteguhan di atas akidah. Minta kepada Allah SWT. Nabi Muhammad SAW saja yang kuat akidahnya, yang kuat tauhidnya, Allah katakan apa? Walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim. Andaikan bukan kami menguatkan kamu wahai Muhammad, kamu sungguh akan condong kepada orang-orang kafir. Itu Nabi Muhammad, coba bayangkan. Andaikan bukan kami yang menguatkan kamu wahai Muhammad, kau akan condong kepada mereka. Tapi Allah yang meneguhkan Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya ahli tauhid. Kurang apa coba Nabi Ibrahim? Khalilullah, kekasih Allah. Ini Khalil itu derajat cinta yang paling tinggi, Pak. Makanya yang punya predikat Khalil itu cuman 2. Siapa? Nabi Ibrahim sama Nabi Muhammad saja. Karena ini derajat yang paling tinggi. Derajat cinta itu banyak. Ada Khalil, ada Habib, Habibillah. Itu masih rendah, ya. Derajat yang paling tinggi adalah Khalil. Makanya kurang kalau kita mengatakan Rasulillah Habibillah, ya, itu kurang. Yang benar adalah Khalil. Ya, Rasulullah SAW itu derajatnya paling tinggi. Sekalipun demikian, Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Nabi Ibrahim, bapaknya ahli tauhid, khawatir kalau terjerumus di dalam kesyirikan. Masya Allah. Makanya seorang ulama, Ibrahim At-Taimi, mengatakan, waman ya'manul bala ba'da Ibrahim. Siapa yang merasa aman dari syirik setelah Ibrahim? Artinya Nabi Ibrahim saja khawatir terjerumus dalam syirik, mosok kita enggak? Apa kita merasa lebih hebat daripada Nabi Ibrahim? Ya, makanya kita harus senantiasa memohon pertolongan kepada Allah, doa sama Allah. Apalagi hidup sekarang zaman yang penuh dengan fitnah, syubhat. Wah, gelombang fitnah sekarang macam-macam, Pak. Ya, dulu ada prediksi kiamat 2012, ganti lagi, ya, fitnah akidah. Dulu ada batu ajaib Ponari, nah, seiling dah, ya. Ganti lagi nabi-nabi palsu, ganti lagi apa yang bikin uang palsu itu, nah, ya, nah, siapa itu dulu, Kanjeng, ya, macam-macam. Sekarang juga banyak sekarang, ya, kesesatan-kesesatan, penyimpangan-penyimpangan, silih berganti. Kalau kita tidak menguatkan diri kita, ya, akidah kita, ya, maka kita akan tersesat, ya, dalam akidah, dalam tauhid. Maka perbanyak doa kepada Allah. Allahumma a'inni ala nafsik, ya, ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadah. Ya Allah, tolonglah aku. Minta pertolongan kepada Allah. Yang terakhir, berapa yang terakhir? 9. Nanggung ya. Yang terakhir, apa-apalah, nomor cantik ya. Di antara alasan, ya, kokohnya akidah salafus saleh adalah mereka meninggalkan debat kusir. Mereka meninggalkan debat kusir. Mereka mencukupkan dengan Quran, hadis. Akidah itu bukan bahan untuk diperdebatkan. Ya, karena orang yang berdebat, ya, hanyalah orang-orang yang ragu. Sehingga nanti kalau kalah dia yang ngikuti, ya. Akidah itu adalah sesuatu yang sudah paten. Orang kalau menerima, ya alhamdulillah, nggak menerima, ya wes, ya sudah. Makanya
Pernah ada seorang mengajak debat kepada Imam Malik rahimahullahu taala. Wahai Imam, saya akan berdebat denganmu. Kalau kamu nanti kalah, kamu ikuti saya. Kalau saya kalah, saya akan mengikuti kamu. Kata Imam Malik. Terus kalau nanti kita berdua ada kalah sama orang ketiga, ada orang lain lagi yang bisa mengalahkan tiga, yang bisa mengalahkan kita, ya udah kita ikuti dia. Apa kata Imam Malik rahimahullahu taala? Beliau mengatakan, ya, awa kullama ja'ana rajulun ajdalu min rajulin tarakna ma ja'a bihi Jibrilu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apakah setiap kali ada orang yang pandai berbicara, lihai bersilat lidah, kemudian kita tinggalkan apa yang diwahyukan Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, kalau debat ikut lagi, nanti ganti lagi, nanti ganti lagi. Apa seperti itu agama? Apa seperti itu akidah? Ya, akidah itu udah paten, jangan diganti-ganti. Sudah mengikuti Quran hadis sudah. Kalau ada orang yang mau dikasih tahu, ya kalau nerima alhamdulillah, kalau nggak nerima ya sudah. Nah ini penting supaya kita tidak menyibukkan diri kita dengan apa? Debat kusir. Ya, Umar bin Abdul Aziz mengatakan, man ja'ala dinahu ghardhan lil khusumat aksarat tanaqqul. Siapa yang menjadikan agamanya ya itu sebagai bahan perdebatan, maka dia akan sering berganti-ganti. Nanti ganti ini, nanti ganti, pindah lagi ini. Karena dia debat terus. Agama itu bukan bahan untuk diperdebatkan. Ya, walaupun kita benar nih ya, walaupun kita benar, udah, jangan menjadikan agama ini sebagai perdebatan. Nabi SAW mengatakan, ana zaimun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqa. Aku ya menjamin sebuah surga bagi orang yang meninggalkan debat kusir, ya, meninggalkan debat kusir walaupun dia benar. Walaupun benar, dia tinggalkan debat kusir, itu nanti dibangunkan istana rumah di surga. Orang Jawa bilang sing waras ngalah. Ya. Tidak semua orang ngajak debat itu kita ladenin, gitu lah. Terutama ini di media sosial, dunia persilatan. Orang kadang ngabisin waktu untuk apa? Debat, saling bantah membantah merah. Terus faedahnya apa? Habisin waktu, habisin tenaga, bikin emosi, ya, nggak ada faedahnya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan Islam seorang meninggalkan yang tidak ada faedahnya. Tinggalkan debat-debat seperti itu, tinggalkan, fokus belajar ilmu agama, amalkan, ya, fokus untuk ilmu, amal, dakwah sebagai bekal bagi kita untuk akhirat. Ya, nah demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. 9 poin ya alasan kokohnya akidah salafus saleh. Semoga ya kita bisa meneladani dan mencontoh para salafus saleh bagaimana kuatnya kokohnya akidah mereka ya. Terakhir pesan saya, mari kita terus bersemangat menuntut ilmu agama, terutama masalah akidah, jangan pernah bosan. Dan yang kedua, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikokohkan di atas tauhid, di atas akidah salafus saleh, dan dimatikan oleh Allah di atas akidah yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.